Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Qudari dengan NPM 23081080106064. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan proyek analisis segmentasi lagu Spotify dengan implementasi K-means clustering untuk mengelompokkan musik berbasis fitur audio teknis. Masuk latar belakang. Saat ini, kita menghadapi apa yang disebut information overload. Dengan jutaan lagu di platform streaming, pengguna kesulitan menemukan musik baru yang benar-benar sesuai selera mereka secara manual. Masalah lainnya adalah label genre tradisional seringkali tidak akurat atau terlalu luas. Sebuah lagu pop bisa saja sedih atau sangat bersemangat, sehingga label genre tidak cukup. Oleh karena itu, tujuan proyek ini adalah mengelompokkan lagu secara objektif berdasarkan fitur teknis audionya seperti danceability atau energi. Bukan sekadar label genre. Solusinya kita menggunakan algoritma K-means clustering untuk menemukan pola alami dari data tersebut. Nah, masuk ke dalam pre-processing data. Pada pada bagian ini, saya melakukan cleaning data dengan cara menghapus missing value dan juga menghapus duplikasi data agar tidak adanya bias representasi. Kedua, saya melakukan agregasi data, di mana saya menggabungkan data berdasarkan track ID. Jika ada lagu yang muncul beberapa kali, maka maka nilai fiturnya ini dirata-ratakan agar menjadi satu entitas tunggal saja. Lalu ada fitur engineering, di mana ini adalah menyederhanakan lebih dari 100 variasi genre musik yang sangat spesifik dan tumpang tindih, yang membuat ini menjadi lebih mudah dilakukan. Lalu saya melakukan distribusi fitur numerik. Dapat dilihat bahwa variabel tempo dan volume berdistribusi secara normal. Dan juga fitur instrumentalnya memiliki grafik yang sangat condong ke kiri yang menandakan sebagian besar data adalah lagu bervokal, bukan instrumental murni. Berikutnya adalah distribusi variabel kategori. Pada variabel kategori ini saya menggunakan bar chart untuk memvisualisasikannya. Dapat dilihat bahwa pada G, eh, nada paling nada paling sering digunakan adalah nada 7 pada dataset ini. Dan juga pada sebaran genre dapat dilihat bahwa genre dengan kategori other masih mendominasi dibandingkan genre-genre lainnya. Lalu deteksi outlier. Walaupun terdapat outlier pada data ini, tapi saya tetap mempertahankan outlier ini tanpa menghapusnya. Dikarenakan dalam konteks musik, outlier di sini bukanlah sesuatu yang baru, tapi adalah sesuatu hal yang unik. Kemudian, fitment. Saya menemukan dua pola hubungan yang sangat unik. Yang pertama adalah hubungan antara loudness dan juga energi. Ini mempunyai nilai nilai vari, nilai nilai yang sangat tinggi yaitu 0,76 dan juga ada nilai yang paling sedikit yaitu akustisiness dan energi. Nilai ini berada di rentang negatif yaitu 0,50. Metodologi kami. Di sini saat mencari nilai K optimal, saya awalnya melakukan standarisasi yaitu dengan standar scalar agar fitur angka besar ini tidak mendominasi fitur yang angkanya kecil. Lalu saya mencari nilai K optimal menggunakan elbow method. Dapat dilihat dari elbow method ini bahwa eh, K optimalnya berada di nilai K sama dengan 5. Berikut adalah visualisasi PCA-nya. Bisa dilihat dari grafik, terdapat 5 klaster dengan warna berbeda yang menempati wilayah uniknya masing-masing. Meskipun ada sedikit overlap, ini wajar karena batas antar genre musik memang seringkali cair atau blending. Evaluasi dan validasi model. Pada grafik inersia dapat dilihat bahwa inersianya menurun secara tajam dan menandai signifikan, menunjukkan variasi dalam klaster berhasil diminimalkan dengan baik. Lalu ada Fieldhouse score yang mempunyai skor 0,189. Ini adalah positif. Meskipun nilainya tidak mendekati 1,
Angka positif ini valid. Lalu ada Davis Bonding Index yang memiliki skor 1,69 yang menunjukkan pemisahan antar kasir yang sudah cukup baik. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis, penerapan Kamin clustering pada dataset Spotify berhasil mengelompokkan lagu menjadi 5 klaster yang mempresentasikan variasi musik. Lalu dalam implikasinya, metode berbasis fitur audio terbukti lebih objektif dan akurat dibandingkan klasifikasi manual, menjadikannya fondasi yang kuat untuk sistem rekomendasi musik modern. Sintaksnya. Pada bagian ini dari import dataset. Pada bagian dataset ini, NumPy dan Pandas digunakan untuk memanipulasi data numerik dan tabular. Matplotlib dan Seaborg digunakan untuk visualisasi data. Lalu ada juga seperti standar scaler untuk normalisasi data, K-means untuk algoritma clustering yang akan saya gunakan, dan juga PCA untuk reduksi dimensi dan visualisasi. Awalnya digunakan load data dengan PD read CSV. Dan berikut adalah hasil dari load datanya. Dilanjut dengan saya mencari ukuran dari data saya dengan data shape. Data ini memiliki 114.000 baris dengan 21 kolom totalnya. Masuk di bagian pre-processing data. Pertama, saya melakukan check missing value dengan data Zaki, null, zoom. Di sini dapat dilihat pada bagian artis, album name, dan track name memiliki masing-masing satu missing value-nya. Lalu, setelah didapati adanya missing value, saya melakukan pembersihan data, hapus kolom unnamed. Karena kolom unnamed ini bisa dikatakan tidak diperlukan dalam analisis ini. Lalu juga saya melakukan konversi tipe data. Dan saya melakukan konversi data dari data boolean ke data integer karena kami hanya bekerja dengan data numerik. Kolom nomean perlu diubah ke integer 0 dan 1. Selanjutnya, saya menghapus duplikasi data. Dan berikut adalah info data yang telah ada dan tidak terdapat lagi missing value-nya. Nah, masuk di agregasi data per track ID, di mana agregasi ini adalah menggabungkan genre musik jika satu lagu memiliki banyak entry genre. Nah, ini adalah hasil dari data yang sudah dibersihkannya. Data ini memiliki 89.740 baris dan 20 kolom. Lalu dilakukannya fitur engineering, yaitu menyederhanakan 100 genre musik menjadi kategori umum. Nah, analisis deskriptif. Ini adalah hasil analisis deskriptif dari dataset saya. Pada bagian loom dan call ini adalah pengelompokan variabel kategorik dan numerik pada dataset saya. Berikut adalah sintak untuk melakukan visualisasi pada pada data numerik saya. Dan dapat dilihat ini adalah beberapa hasilnya. Lalu juga ada sintak dengan visualisasi data kategori. Nah, ini adalah sintak visualisasi bagian untuk mendeteksi box plot pada dataset yang digunakan. Saya juga melakukan uh, pengecekan korelasi pada dataset ini yang mana berikut adalah sintak dan hasil korelasinya. Korelasi ini telah ditampilkan juga pada PPT yang telah dipresentasikan sebelumnya. Nah, masuk ke bagian clustering. Karena bagian clustering ini saya hanya memilih cluster fitur itu density, energi, pitchness, acousticness, instrumental, liveness, dan
Thales, dan juga Tempo. Lalu, alasan pemilihan ini karena pada kami hanya fitur numerik relevan ya, karena ini adalah fitur numerik yang relevan dengan karakteristik audio. Genre kategori ini digunakan untuk validasi, bukan hanya untuk sebuah clustering. Scaling data. Scaling data ini digunakan karena K-means menggunakan Euclidean distance. Variabel dengan variabel dengan skala besar seperti durasi MS yang tadinya bernilai 200.000 ke atas akan berdominasi sehingga perlu dilakukannya standarisasi data. Pada metode elbow, di sini dapat dilihat saya menggunakan eh, elbow metode untuk mencarikan nilai K optimal yang digunakan pada kami sini. Dari grafik elbow ini diambil keputusan bahwa cluster optimalnya adalah K sama dengan 5. Karena grafik tersebut menggambarkan nilai inersia sumbu Y yang mengukur variasi atau keragaman data dalam cluster. Ini dalam satu cluster yang mengalami penurunan sangat tajam dan signifikan dari K sama dengan 2 hingga K sama dengan 4. Lanjutkan dengan K-nya. Di sini saya menggunakan optimal K sama dengan optimal K sama dengan 5. Berikut adalah sintak visualisasi PCA yang digunakan. Mana nih? Nah, visualisasi PCA ini memvalidasi struktur pengelompokan K sama dengan 5 dengan memetakan variansi fitur audio ke dalam ruang dua dimensi, di mana terlihat pola separasi yang cukup efektif antara dua kelompok. Secara spesial, cluster 2 atau cluster hijau, cluster 1 orange, dan cluster 3 merah menempati wilayah berbeda dan saling berjauhan, mengindikasi karakteristik audio yang kontras, sementara adanya irisan atau overlap pada cluster 4 dan juga cluster 0. Dan berikut adalah hasil evaluasi dan validasi cluster, di mana inersianya memiliki nilai 428.760,18. Lanjut bagian DBI 1,69 menunjukkan cluster memang bahwa cluster-cluster tersebut memang terpisah, namun batas antar cluster tidak terlalu tegas dan masih ada kemiripan karakteristik yang cukup dekat antar kelompok lagu. Dan juga Stillhart score yang mempunyai 0,18 menegaskan bahwa visualisasi PCA sebelumnya ya, sudah sangat baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.